Halo anak-anak, jumpa lagi di kelas online. Hari ini kelas 6 akan belajar di tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan, dan pembelajaran 3 dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Kita mulai dari bahasa Indonesia. Kita akan belajar membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif ini sudah anak-anak pelajari sebelumnya kan? Nah, jadi apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan ditulis di dalam kotak-kotak peta pikiran. Seperti ini kotaknya. Jadi, nanti setiap informasi yang anak-anak dapat akan ditulis di dalam kotak ini. Informasinya dapat dari mana? Dari teks bacaan. Ya, setiap informasi yang ditulis di sini, di dalam kotak ini, menggunakan kalimat-kalimat efektif. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana dengan menulis kotak-kotak ini? Ada 6 kotak ya. Nah, kotak-kotak dalam peta pikiran ini diisi dengan jawaban dari kata tanya adik Simba. Ya, kita sudah belajar sebelumnya. Nah, jadi seperti ini ya. Di tengah-tengah kita tulis judul teksnya apa. Ya, misalkan judulnya jagung itu misalkan. Kemudian kita tulis kata tanyanya. Ya, di kotak-kotak di pinggir. Seperti apa, di mana, kapan ya, sesuai dengan adik Simba ya. Kemudian jawaban dari setiap kata tanya ditulis menggunakan kalimat efektif. Kita ingat kembali bahwa kalimat efektif itu memiliki unsur minimal subjek dan perikat. Oke, itu loh yang SPOK. Kemudian yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Bahasanya harus terstruktur, tidak boleh acak-acakan ya, agar bisa dipahami oleh pembaca yang lain. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang terakhir, menggunakan pilihan kata diksi atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jika anak-anak lupa, anak-anak bisa menonton video yang sebelumnya ya, yang pada pembelajaran 1. Oke, kita lanjut. Di sini ada teks pertempuran Ambarawa. Nah, sebelum anak-anak menulis isi dari teks itu, anak-anak harus membaca teksnya terlebih dahulu. Oke, Bapak akan bacakan, kalian juga ikut membaca dalam hati ya. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau yang disebut dengan NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janjinya. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sumpit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dan didirikannya monumen
Maaf, tadi Bapak salah baca. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, bagaimana kita menulis? Kita ingat kembali adik Simba ya. Yang pertama, apa? Pertanyaannya, apa peristiwa dalam teks tersebut? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Siapa saja yang terlibat? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Jadi, inilah kata tanya dan kalimat tanya yang harus kita jawab sesuai dengan teks pertempuran Ambarawa. Oh ya, terakhir, bagaimana ya proses peristiwa itu terjadi? Mari kita cari tahu. Apa peristiwa dalam teks tersebut? Ya, peristiwa pertempuran Ambarawa. Di mana lokasinya? Di kota Ambarawa, Semarang. Kapan? Yaitu pada tanggal 20 Oktober 1945. Siapa saja yang terlibat? Ya, Brigadir Bedhel, Insinyur Soekarno, dan Kolonel Sudirman. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena pihak sekutu mengingkari perjanjiannya. Nah, bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Nah, ini prosesnya. Anak-anak mungkin satu dengan yang lain beda penulisannya. Jadi tidak apa-apa, yang penting dari awal hingga akhir itu terstruktur dan sesuai dengan cerita. Di sini berawal dari pembebasan tahanan Belanda yang kemudian justru dipersenjatai oleh Sekutu Danika sehingga membuat pihak Indonesia marah. Pertempuran pun terjadi di Magelang. Situasi semakin memanas ketika pihak Sekutu mengingkari janjinya. Peperangan pun terjadi di Ambarawa dan dimenangkan oleh pihak Indonesia. Singkatnya seperti itu. Oke, sekarang cara membuat peta pikiran. Kita akan memasukkan setiap jawaban dari kata tanya ke dalam kotak kata tanya yang tepat ya. Misalkan nomor 1. Apa peristiwa dalam teks tersebut? Jawabannya kan peristiwa pertempuran Ambarawa. Kita akan masukkannya di kolom apa. Oke, untuk judul teks sendiri di sini anak-anak bisa tulis dengan judul yang sama seperti judul teks, yaitu Pertempuran Ambarawa. Kemudian kita masukkan jawaban dari kata tanya apa, yaitu peristiwa pertempuran Ambarawa. Yang kedua di mana? Ya di Ambarawa ya, kota Ambarawa kita masukkan. Nah, jadi seperti itu cara membuat peta pikiran. Anak-anak bisa lanjutkan di sini dan di sini dibuat sendiri ya. Jadilah anak yang kreatif, rajin mencoba sesuatu. Oke? Nah, jadi seperti itu cara membuat peta pikiran. Oke Bapak, lanjut ke IPA. Ini salah nih ya, harusnya IPA nih. Lupa Pak ngetik, tidak lupa ya. Inilah kita mempelajari tentang adaptasi hewan. Apa itu adaptasi? Itu sudah kita pelajari kemarin, yaitu kemampuan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada 3 jenis adaptasi. Yang pertama, ada adaptasi morfologi. Apa sih itu morfologi? Itu adalah kemampuan menyesuaikan bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang kedua ada fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ini salah ketik nih. Yang ketiga, tingkah laku, yaitu penyesuaian berupa perubahan tingkah laku makhluk hidup untuk bertahan di lingkungannya. Ya, morfologi itu bentuk tubuh, penyesuaian bentuk tubuh. Fisiologi itu penyesuaian fungsi alat-alat tubuh. Yang ketiga adalah perubahan tingkah laku. Yang pertama kita bahas dulu morfologi ya. Ini yang paling kentara. Karena morfologi itu selalu kelihatan
langsung kita bisa amati di tubuh hewan. Yang pertama ada unta. Unta ini adaptasi morfologinya dia tuh mempunyai punuk di punggungnya. Kalau hewan biasa tidak akan ada punuk atau benjolan di punggungnya ya. Nah ini unta sangat terlihat ya, ini namanya morfologi. Punuk ini sudah Bapak bahas fungsinya kemarin di video yang pembelajaran 1 ya, yaitu sebagai penyimpan cadangan makanan. Yang kedua, penguin. Penyesuaian bentuk tubuhnya ada pada sayap yang berbentuk seperti dayung untuk menjaga keseimbangan dan berenang lebih cepat. Kemudian kakinya juga ya, kakinya itu berselaput. Yang terakhir, bebek. Nah, kaki bebek ini berselaput memudahkan dia berjalan di lumpur dan berenang di air. Jadi seperti itu anak-anak morfologi. Kita langsung bisa melihat perbedaan dalam tubuh hewan tersebut ya. Nah, fisiologi penyesuaian fungsi alat-alat tubuh. Nah, ini sedikit sulit kita pahami karena sedikit sulit kita amati maksud Bapak. Karena dia itu tidak terlihat. Ya, karena ini adalah fungsi alat tubuh. Yang pertama, contoh hewannya adalah kelelawar. Kelelawar yaitu kemampuannya dalam ekolokasi, yaitu dia dapat mendengar suara yang sangat kecil ya, dia untuk bergerak di malam hari agar tidak menabrak benda-benda di sekitarnya. Jadi fungsinya dia mendengar sangat baik ya. Itu kemampuan fisiologisnya, yaitu ekolokasi. Yang kedua ada beruang, yaitu hibernasi. Penyesuaian fungsi alat tubuhnya di mana? Tahu enggak? Nah, pada jantung beruang itu. Tidak terlihat, bukan? Kemampuan itu disebut hibernasi. Pada saat musim dingin, beruang akan tidur panjang. Ya, tidur panjang, jantungnya ini akan melambat. Jantungnya akan melambat sehingga dia bisa tidur lebih panjang, menghemat energi dalam tubuhnya. Itu disebut hibernasi. Yang ketiga, ada penyesuaian fungsi alat tubuh mata dari burung hantu. Ya, jadi burung hantu itu bisa melihat dalam malam. Oke. Yang terakhir adalah adaptasi hewan tingkah laku ya, penyesuaian berupa perubahan tingkah laku. Yang pertama ada cicak. Nah, cicak ini kalau anak-anak perhatikan, dia itu bisa melepas ekornya. Jika dia menghadapi pemangsanya, dia biasanya melepaskan ekornya ya untuk melarikan diri. Kemampuannya ini disebut adaptasi autotomi. Kemudian ada lagi bunglon ya. Bunglon ini dia itu bisa merubah warna kulitnya. Ya, dia bisa merubah warna kulitnya untuk menyamarkan dirinya agar pemangsa tidak melihatnya. Kemampuannya ini disebut adaptasi tingkah laku mimikri. Nah, itu. Dan masih banyak lagi hewan yang lainnya. Anak bisa eksplorasi di internet ya. Oke, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-share, di-like, ataupun di-subscribe ya. Terima kasih.